Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kembali kita bertemu di hari Selasa 18 Januari 2022. Tentu kita tetap mempunyai semangat pagi karena kasih, karunia dan berkat yang dari Allah saja. Untuk itu mari kita kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu, masing-masing pribadi menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Andap Asor dalam Merasakan Berkat. Anggota keluarga Allah, salah satu pitutur Jawa adalah andap asor, yang berarti rendah hati. Sifat rendah hati bertujuan untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, sehingga berdampak pada kehidupan yang harmonis. Masyarakat Jawa sudah identik memiliki sifat tersebut sebab sudah diajarkan orang tuanya sejak kecil untuk bekal menuju dewasa. Anggota keluarga Allah, setiap orang yang memiliki sifat rendah hati pasti lebih paham mengenai etika dalam bersosial. Inilah moralitas yang positif dalam kehidupan. Masyarakat Jawa dalam menjaga moralitas selalu mengokohkan unggah-ungguh dalam tanda kutip. Sebelum menjalankan tindakan haruslah berpikir dahulu atas kebenaran sesuatu yang akan dilakukan. Masyarakat Jawa percaya bahwa bila berperilaku semena-mena akan kualat dalam istilah Jawa. Anggota keluarga Allah, berperilaku baik terhadap sesama manusia sangatlah penting. Immanuel Kant mengatakan, perlakukanlah seseorang dengan cara yang mulia, seperti perlakukan
yang ingin kamu terima dari seseorang dan jangan memanfaatkan orang lain. Sebagai contoh yaitu perilaku anak muda yang menundukkan kepalanya saat berjalan di depan orang yang lebih tua. Hal ini merupakan perilaku yang melekat dalam diri orang Jawa mengenai unggah-ungguh. Unggah-ungguh ditujukan untuk mencapai perilaku luhur dan tercipta rasa persaudaraan yang tinggi. Orang yang berperilaku luhur dalam setiap tindakannya selalu diiringi kesadaran mengendalikan diri untuk saling menghormati. Sehingga muncul sikap sabar, welas asih, atau berbelas kasihan dan jujur. Tujuan dari pitutur andap asor agar orang Jawa tidak kehilangan identitas kejawaannya. Jangan sampai wong Jawa ning orang Jawani. Orang Jawa tetapi tidak menunjukkan perilaku kejawaannya. Apabila hal ini terjadi, moralitas orang Jawa akan luntur dan timbul perilaku tidak ngajeni, tidak menghargai. Sehingga akan membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Anggota keluarga Allah agar moralitas tidak luntur, orang Jawa memberi nasihat identik dengan pitutur berbahasa Jawa, supaya nasihat tersebut bisa menarik seseorang untuk selalu memelajarinya, sehingga mudah dihafalkan dan mudah diamalkan. Sifat kejawaannya tetap melekat. Pitutur Jawa juga mengajarkan budi pekerti, akhlak mulia, seperti pitutur andap asor yang ditujukan untuk memiliki sifat rendah hati, agar selalu menghargai dan menghormati orang lain. Supaya tercipta hal baik dan bermanfaat pada diri dan kehidupannya, orang sepuh atau orang tua Jawa kerap memberi wanti-wanti, wejangan atau nasihat kepada anak-anaknya seperti, dadi bocah ojo seneng gede ndase. Jadi anak jangan suka sombong. Orang Jawa memaknainya apabila mempunyai kedudukan tinggi tidak boleh sombong dan harus tetap menghormati dan menghargai sesama manusia. Tatkala seseorang berperilaku baik, akan kembali baik, begitupun sebaliknya. Anggota keluarga Allah dalam perwujudan imannya kepada Kristus, Rasul Paulus memberikan pengajaran berdasarkan sifat dan sikap andap asor atau kerendahan hati. Setiap orang percaya, pengikut Yesus Kristus perlu mewujudkan sifat dan sikap andap asor agar dapat selalu merasakan kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Dengan andap asor, orang percaya menjaga keutuhan komunitas persekutuan Kristen, sehingga pada saatnya menggapai kesempurnaan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Kristus sendiri. Karena orang yang menjaga persekutuan Kristen berarti menjaga kerukunan antar anggota komunitas yang hakikatnya sedang
memelihara dan menjaga iman sendiri tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus itu. Anggota keluarga Allah setidaknya pengajaran hal yang demikian diberikan Paulus dan termuat di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Lewat leksionari bacaan kedua hari ini, kita juga menerima pengajaran Rasul Paulus tersebut. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengar, memperhatikan, dan rasakan pembacaan sabda hari ini. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, surat pertama, 1 Korintus pasal 1 ayatnya 3 sampai 17. Memberikan kesaksian demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian kesaksian surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai 17.
memujinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus mengawali pengajarannya dengan keyakinan bahwa komunitas Kristen atau komunitas orang yang percaya kepada Kristus itu ada hanya karena kasih karunia. Hal demikian seperti yang tertulis pada ayat ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Rasul Paulus menghayati kehidupan yang berdasarkan kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus patut untuk selalu disyukuri. Ayat 4 mengatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan alasan yang pasti mengapa kasih karunia Allah di dalam Kristus itu harus selalu disyukuri. Dalam ayat ke-5 sampai dengan ke-6 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Alasannya adalah sebab kasih karunia itu sudah memberikan tambahan kekayaan bagi setiap anggota komunitas orang percaya. Kekayaan sejati yang abadi itu adalah perkataan dan pengetahuan yang baik. Perkataan dan pengetahuan tentang apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah perkataan dan pengetahuan yang telah diterima oleh anggota komunitas orang percaya bahwa Allah telah membasuh dan mengampuni dosa kesalahan hingga setiap anggota komunitas orang percaya diberi hak untuk menggapai keselamatan sejati. Bukankah kekayaan lain yang berupa harta dan segala sesuatu yang berbentuk benda duniawi sebenarnya tidak pernah bisa memberi keselamatan? Bahkan pada saat manusia mati dalam pengertian putus nyawa, semua harta dan benda duniawi tidak akan pernah bisa dirasakan lagi fungsinya. Karena memang sejatinya harta benda bukanlah kekayaan, melainkan hanya sarana kehidupan di dunia. Anggota keluarga Allah, pergumulan kita adalah apakah sebagai komunitas orang yang telah menerima keselamatan Allah kita rela kehilangan kekayaan sejati yang abadi berupa karya keselamatan Allah yang telah diberikan dan itu menjadi pengetahuan kita, itu sudah diperkatakan kepada kita dan kita menerima janji keselamatan sempurna itu. Apakah kita kehilangan kekayaan hal yang demikian? Tentu kita semua tidak ingin kehilangan kekayaan sejati yang abadi tersebut. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan akan panggilan Allah agar kita tetap setia di dalam persekutuan iman
di dalam persekutuan orang percaya, komunitas anggota keluarga Allah. Ayat 9 dinyatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Karena Allah setia, selayaknya dan sepatutnya seharusnya kita pun setia di dalam komunitas keselamatan itu. Anggota keluarga Allah menegaskan kembali bagian perenungan Sabda kemarin, bahwa kesetiaan hanya bisa dicapai ketika setiap anggota komunitas orang percaya sehati sepikir, guna seia sekata dan menjaga kesolidan. Sehati sepikir guna seia sekata dan menjaga kesolidan hanya bisa diwujudkan ketika masing-masing anggota komunitas orang percaya mewujudkan sikap andap asor. Rasul Paulus pada waktu itu mendengar jemaat Korintus sedang mengalami perselisihan dan perpecahan. Itu berarti di dalam kehidupan jemaat Korintus tidak ada kesolidan karena tidak ada sehati sepikir sehingga tidak seia sekata. Masing-masing dikuasai hati dan pikirannya sendiri untuk mengolah keyakinan akan karya keselamatan yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam hal ini keselamatan yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus tidak ditempatkan sebagai sumber yang dirasakan, sumber untuk mengolah pikiran. Tetapi yang ada adalah karep atau kehendak manusia apa, dan Allah yang harus mewujudkan karep atau kehendak manusia tersebut. Maka muncullah istilah aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, dan aku golongan Kristus. Masing-masing sudah menjadi gede endase dalam ungkapan Jawa di depan tadi, sombong. Tidak ada sikap andap asor, rendah hati sama sekali hingga menghasilkan perselisihan dan perpecahan. Anggota keluarga Allah sehati sepikir memang harus dimulai dengan sikap andap asor. Setiap anggota komunitas orang percaya harus memiliki sifat dan sikap andap asor, di mana sifat dan sikap andap asor adalah sifat dan sikap yang menempatkan karya keselamatan yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus sebagai yang paling tinggi dan menjadi pusat serta sumber utama bagi kehidupan komunitas itu. Ayat 13 dinyatakan Rasul Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dalam hal ini Rasul Paulus tidak hanya memberikan pengajaran saja, melainkan Rasul Paulus juga memberikan contoh sikap andap asor yang harus diwujudkan oleh setiap anggota komunitas orang percaya. Paulus pada waktu itu sudah memiliki banyak pengikut, tetapi ia sadar bahwa karya keselamatan yang dilakukan Allah itu dilakukan dan dipusatkan pada peristiwa pengorbanan penyaliban Kristus Yesus. Maka Kristus Yesuslah yang harus menjadi pusat ketika setiap anggota komunitas orang percaya mengolah hati dan pikirannya, hingga sehati sepikir dipusatkan pada
karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Kristus. Bahkan Paulus juga menyatakan peran yang dilakukannya pada karya keselamatan Allah itu hanya mengabarkan Injil, hanya memberitakan, hanya memberitahukan, menceritakan tentang karya keselamatan yang dipusatkan pada Kristus itu. Bahkan Paulus menyadari untuk memberikan tanda keselamatan lewat baptisan saja, dia sebenarnya tidak mempunyai hak. Makanya hampir dia tidak pernah membaptis, kecuali saat dalam kondisi khusus kepada Krispus, Gaius, dan keluarga Stefanus. Keyakinan Rasul Paulus dalam ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, bukan dengan kemampuan manusia, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Andap asor, wujud, sifat dan sikap ketika merasakan berkat keselamatan dari Allah. Berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang memiliki sikap andap asor dalam merasakan berkat. Karena sikap dan sifat andap asor itu akan menjauhkan dari kesombongan yang akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Itu semua harus terjadi hingga saat Kristus datang kedua kali menyempurnakan keselamatan yang telah dimulainya sejak Ia memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama menghadap Tuhan dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda kepada kami, mengingatkan kami melalui Rasul Paulus. Kami hanya mampu merasakan berkat ketika kami memiliki sifat dan sikap andap asor, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga kami pun menghormati sesama anggota komunitas orang percaya. Dengan demikian kami saling mendukung, kami saling menopang untuk menuju iman yang sempurna, menggapai keselamatan yang sempurna yang akan diberikan Kristus ketika datang kedua kali. Allah kehidupan, tolong kami ketika kami hidup di tengah-tengah bangsa dan negara yang berbeda-beda, yang majemuk kondisinya ini. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, berbeda ras, berbeda segala macam yang ada, namun kami sebagai anggota keluarga Allah tetap menghormati dan menghargai keberbedaan itu, sehingga kami pun boleh merasakan kasih karunia dan damai sejahtera berkat Allah yang tidak pernah berhenti. Demikian juga ketika kami meyakini kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan sesama kami yang berbeda, Engkau pun menopang mereka, menolong mereka untuk merasakan kasih kuasa-Mu, dan di sana kami boleh selalu memberitakan kabar keselamatan Injil seperti yang dilakukan Paulus. Engkau berkarya dalam hidup kami. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami kalau dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang mohonkan berkat melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan semuanya. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan sebagai anggota komunitas keluarga Allah, komunitas orang-orang percaya. Kita hidup merasakan berkat dengan andap asor, kerendahan hati, karena di sanalah kita semakin menemukan berkat hingga kesempurnaan keselamatan diberikan Kristus. Bersama-sama menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan sebagai anggota komunitas orang percaya, komunitas keselamatan yang sejati. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami
selalu.